Shalom, halo adik-adik sekolah minggu GKJ Minsa Songo. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, sekarang ketemu lagi sama Mbak Dila yang dulu pernah memimpin sekolah minggu juga online kayak gini. Kalau adik-adik masih ingat ya. Nah, sekarang kita juga mau sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, Mbak Dila mau ngucapin selamat Natal dan selamat Tahun Baru tahun 2022. Semoga Tuhan menyertai setiap kehidupan kita di tahun ini. Oke? Oke. Nah, tapi sebelumnya kita mau doa pembukaan. Yuk Mbak Dila hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami semua boleh sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau berkati kami, berkati sekolah minggu kami Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya kami menyerahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, karena ini kita sekolah minggu yang pertama di tahun 2022, Mbak Dila ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Oh Sukacitaku, karena kita harus terus bersukacita. Kita udah pujian yang pertama, kita udah memuji Tuhan dengan lagu Oh Sukacitaku. Nah sekarang adik-adik Mbak Dila ajak untuk membaca apa ayo? Membaca hukum kasih.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, dari hukum kasih tadi kita belajar apa aja? Ayo. Yang pertama, mengasihi Tuhan Yesus. Kita minggu ini udah mengasihi Tuhan Yesus belum? Bisa berdoa, terus membaca firman, ke gereja, sekolah minggu, terus memuji Tuhan ya. Mbak Dila percaya adik-adik minggu ini udah mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kita harus tetap mengasihi Tuhan Yesus dimanapun dan kapanpun kita ada. Terus yang kedua, mengasihi sesama kita. Contohnya, ada teman kita yang nakal sama kita nggak boleh membalas dia dengan kejahatan. Kita nggak boleh membalas dia. Kita harus mendoain dia, kita harus mengasihi dia gitu. Terus membantu orang tua, membantu teman yang lagi kesusahan ya, dan masih banyak lagi kita untuk mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita gitu. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan bersama-sama? Yuk, Mbak Dila undang adik-adik bangkit berdiri untuk menyanyikan Yesus Pokok. Harus pakai gerakan ya adik-adik, biar semangat. Nah, pujian udah, hukum kasih udah. Terus kita habis ini mau ngapain ya? Kita habis ini mau mendengarkan
cerita Alkitab yang dibawakan oleh Mbak Hesti. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk, Mbak Dila hantarkan yuk, tangan dilipat di depan dada, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab Tuhan yang dibawakan oleh kakak kami Mbak Hesti. Kiranya apa yang keluar dari mulut Mbak Hesti adalah perkataan-Mu saja Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk mempersiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Shalom, murid-murid sekolah minggu baik GKJ Mojosongo, di GKJ Samirukon maupun di GKJ Wonorejo. Gimana nih kabarnya? Wah, pasti baik ya, pasti luar biasa. Wah, gak kerasa nih, kita ternyata sudah ada di tahun yang baru, di tahun 2022. Wah, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah memberkati kita di sepanjang tahun 2021. Nah, sekarang adalah tahun yang baru, jadi kita harus lebih bersemangat, kita harus lebih memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dan di hari ini, di minggu pertama di tahun ini, kita sekolah minggu, kita bertemu lagi ya, meskipun secara online, tapi tidak apa-apa. Dan hari ini Mbak Hesti akan menceritakan sebuah kisah. Wah, sebuah kisah. Kisahnya siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, yang sudah baca undangan pasti udah tahu deh. Ya, hari ini Mbak Hesti akan membacakan suatu kisah Alkitab ya. Salah seorang tokoh yang pasti tidak asing di telinga adik-adik semuanya. Nah, di pagi hari ini Mbak Esti mau menceritakan seorang tokoh, yaitu pertobatan tokoh Saulus menjadi Paulus. Oke, nah boleh nih yang di rumahnya, yang di sampingnya sudah ada Alkitab, boleh ya Alkitabnya dibuka. Ini ayatnya rada panjang ya, nanti boleh deh dibaca sendiri-sendiri di rumah. Oke, siap ya. Nah, jadi kisah tentang Saulus menjadi Paulus ini itu terdapat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20 ya. Oke, masih akan mulai ceritanya. Yuk sama-sama kita mau dengerin. Waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga dan para murid kembali ke Yerusalem. Ya, dan ternyata setelah Tuhan Yesus naik ke surga, perjuangan murid-murid Kristus itu tidak berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi ternyata ada orang yang tidak suka. Siapa kira-kira? Yap, betul sekali. Dia adalah Saulus. Dia adalah orang jahat dan dia tidak suka orang Kristen. Dan dia tidak percaya akan Tuhan Yesus. Wah, ada ya orang ya, dia jahat, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, bahkan sudah naik ke surga. Nah, gimana ya kejahatan Saulus itu? Saulus itu ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya yang percaya kepada Kristus itu ditangkap-tangkapi. Wah, jahat banget ya. Ternyata gak cuma ditangkap aja, bahkan ada yang dipenjara, ada yang disiksa.
Wah, jahat banget ternyata Saulus ya. Saking tidak percayanya sama Tuhan Yesus, bahkan dia sampai menghukum orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ada sebuah kejadian nih. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, tiba-tiba ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Karena saking terangnya sinar itu. Kemudian muncullah suara. Dan suara ini bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab sambil terkejut, "Siapakah engkau?" "Tuhan." Kemudian suara itu berkata untuk membalas pertanyaan Saulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Setelah perkataan Tuhan Yesus, tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Jadi ada lapisan yang menutupi matanya yang membuat dia menjadi tidak bisa melihat. Bahkan sampai Saulus dituntun sama teman-temannya untuk berjalan ke kota. 3 hari kemudian Tuhan menyuruh salah satu hambanya, yaitu Ananias. Tuhan berfirman melalui sinar terang dan suara kepada Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias langsung pergi mendatangi Saulus dan segera menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar Saulus dapat melihat lagi. Dan terjadilah mujizat. Tiba-tiba selaput yang ada di mata Saulus itu tiba-tiba jatuh dari matanya. Dan Saulus akhirnya dapat melihat lagi. Wah, betapa senangnya. Saulus akhirnya bisa melihat lagi. Dan semenjak kejadian itu, Saulus menjadi percaya kepada Kristus. Dan kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Nah, setelah dibaptis semakin yakinlah Saulus percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Wah, hebat banget ya, Saulus bertobat. Dan akhirnya setelah Saulus diberi penguatan, belajar firman Tuhan bersama dengan murid-murid Yesus, berdoa bersama, akhirnya Saulus sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Tidak cuma namanya aja, enggak cuma Paulus percaya aja, bahkan Paulus juga mulai memberitakan firman Tuhan kemanapun dia berada. Wah, hebat sekali ya. Bagus sekali ya kisah salah satu tokoh Alkitab nih. Mungkin ada yang masih belum tahu ya. Jadi sebelum Paulus itu namanya menjadi Paulus, dia sebelumnya bernama Saulus. Ya, dan dia itu tidak percaya ya, bahkan menyiksa orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, akhirnya Saulus berubah. Dia mengganti namanya menjadi Paulus dan akhirnya dia bertobat, bahkan memberitakan firman Tuhan. Terjadi perubahan kualitas hidup dari Paulus ya. Dia berubah menjadi percaya. Dia mengalami pembaruan akan hidupnya. Nah, itu juga
yang seharusnya terjadi ya buat kita semua nih, terutama buat adik-adik sekolah minggu ya. Kita sudah menginjakkan kaki kita di tahun yang baru. Nah, jadi kita pun juga harus perbaharui hati kita perbarui hidup kita sepenuhnya ya. Yang tahun lalu masih nggak yakin, masih belum sepenuhnya menyerahkan hidupnya sama Tuhan Yesus, yuk kita mau sama-sama serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan Yesus. Yang tahun lalu masih suka seenaknya sendiri kalau sekolah minggu, lari ke sana, lari ke situ, nggak fokus sama firman Tuhan. Yuk, kita mau ubah ya. Di tahun yang baru ini, kita mau sama-sama ubah, perbarui hidup kita ya, supaya kita menurut akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, nah ini janji adik-adik semua nih kepada Tuhan Yesus di tahun yang baru ini. Oke, nah untuk menutup kisah kita di hari ini, pasti mau ajak nih, yuk kita mau sama-sama buka satu ayat. Oke, dibuka Alkitabnya ya, kita buka Alkitab, kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Oke, pasti ulangi sekali lagi. Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Oke, sudah ya ketemu? Pasti akan bacakan. Kalian juga baca ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Wah, semoga kisah Alkitab hari ini boleh ya semakin meyakinkan kita untuk kita merubah diri kita, supaya menjadi orang Kristen yang lebih setia kepada Tuhan, jadi orang yang lebih mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama. Yuk kita mau sama-sama ya barui hidup kita ya, supaya kita boleh semakin menyatakan diri kita. Kita boleh semakin kelihatan, wah ternyata murid-murid Kristus itu murid-murid yang luar biasa. Oke. Yo, sekarang boleh kita tutup Alkitab kita. Pasti akan ajak untuk kita berdoa. Yo, kita lipat tangan, tutup mata. Pasti yang akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mengikuti sekolah minggu dari awal sampai saat ini. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar supaya kami bisa memperbarui hati kami, hidup kami, tingkah laku kami sehari-hari, supaya berubah menjadi lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, akan dilanjutkan lagi oleh Mbak Dila. Silahkan. Nah, gimana cerita Alkitabnya? Pasti seru kan? Nah, sekarang kita tiba saatnya mau persembahan. Yuk adik-adik persiapin uang persembahan dan celengannya, sambil kita menyanyikan Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes.
tiba saatnya untuk doa syafaat. Dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Yuk Mbak Dila yang hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami boleh sekolah minggu hari ini Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan. Kiranya kami boleh untuk terus memuji nama-Mu dengan sukacita Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati dari Pak Presiden hingga jajarannya, semoga semakin takut akan Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja dan komisi kami Tuhan, GKJ Mojosongo. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari Pak Pendeta Supranjono dan Bu Pendeta Pipit. Kiranya melalui mereka nama-Mu semakin dimuliakan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan merayakan perayaan Natal pada tanggal 8 Januari nanti. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari persiapan hingga hari H nanti. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman kami yang hari ini nggak bisa ikut sekolah minggu Tuhan, entah karena sakit maupun sedang berpergian Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan Yesus yang berkati, sehingga minggu depannya nanti kami boleh untuk merayakan Natal bersama-sama Tuhan melalui Zoom. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati tangan-tangan yang sudah memberi, sehingga kami boleh untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini. Dan kiranya Tuhan Yesus berkati orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya Kau beri rasa takut akan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa seperti yang sudah Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, nggak kerasa ya adik-adik, sekolah minggu hari ini udah mau selesai. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, Mbak Dila mau ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli dengan sikap yang siap ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Tapi sebelumnya ada pengumuman dari kakak-kakak yang lain ya. Jangan pergi dulu ya adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa bukan? Saksikan dan ikuti ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu GKJ Mojosongo Surakarta pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 10 sampai dengan selesai. Jangan lupa ya adik-adik, untuk ibadah perayaan Natal akan dilaksanakan secara online melalui live Zoom. Catat tanggalnya, ikuti perayaannya karena akan ada kejutan spesial untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati.